Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto. Kali ini dalam bab Syu'abul Iman. Apa sih pengertian dari iman itu? Secara bahasa iman berarti membenarkan atau tasdik. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Menurut istilah yang lain, pengertian iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan syak atau keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup seseorang, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Cabang iman adalah iman dalam Islam memiliki banyak cabang yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Menurut hadis disebutkan bahwa cabang iman itu ada 77, atau di redaksi lain juga ada yang menyebutkan 60. Menduduki posisi tertinggi iman adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Di antara cabang-cabang iman tersebut ada rasa malu, menjaga kebersihan, bagaimana menepati janji, berbuat baik kepada orang lain, dan berlaku adil. Setiap cabang ini tidak hanya menunjukkan keyakinan, tetapi juga perbuatan nyata yang mencerminkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dari ke-77 cabang keimanan yang disebut tadi, kemudian dibuat menjadi 3 kategori atau 3 golongan berdasarkan hadis Ibnu Majah. Yang kemudian 3 golongan itu adalah ma'rifatul bil qalbi atau meyakini dalam hati, ikrar bilisan atau mengucapkan dengan lisan, dan yang terakhir adalah amalun bil arkan atau mengamalkan dengan perbuatan. Cabang-cabang iman dalam Islam ada 77. Kita akan menyebutkan beberapa di antaranya adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik dan buruk, serta ada iman kepada kebangkitan setelah kematian, tentang berkumpulnya di yaumul mahsyar, mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, ikhlas, bertaubat, takut hanya kepada Allah, sabar, menunaikan amanah, tidak berputus asa, dan kemudian selanjutnya adalah tawadu, memiliki rasa kasih sayang terhadap anak kecil, ridho terhadap takdir Allah, dan beberapa yang lain. Yang selanjutnya iman yang berkaitan dengan lisan, yaitu membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, sering membaca kitab suci Al-Quran, belajar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, istighfar, dan menghindari ucapan atau bacaan yang sia-sia. Cabang iman ada juga yang berhubungan dengan anggota badan. Di antaranya adalah bersuci atau toharoh, kemudian menegakkan ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, membayar zakat, menjalankan puasa wajib dan sunnah, haji, beriktikaf, menunaikan nazar, dan lain-lain. Selanjutnya ada berkurban, menutup aurat, mengurus perawatan jenazah, meluruskan muamalah, menghindari riba, menjadi saksi yang adil, berbakti kepada orang
orang tua, menunaikan hak keluarga, sanak kerabat. Cabang-cabang iman manakah yang sudah Anda laksanakan dari 77 cabang iman yang kita sudah bahas sebelumnya? Yang kemudian diharapkan cabang-cabang iman manfaat dalam kehidupan. Iman menimbulkan ketenangan. Iman menimbulkan rasa kasih sayang. Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. Iman yang disertai amal soleh akan menjadi kunci dibukakannya kehidupan yang baik, adil, dan makmur. Iman memberikan kekuasaan. Dengan beriman, orang akan diberikan kekuasaan. Orang yang beriman akan mendapat pertolongan dari Allah, serta iman akan membawa terbukanya keberkahan di langit dan di bumi. Asma dan sifat Allah. Asma Allah yang sering kita dengar dengan istilah Asmaul Husna memiliki jumlah 99, atau kita artikan sebagai nama-nama Allah yang baik, nama-nama yang baik. Setiap nama mencerminkan aspek tertentu dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah menggambarkan keagungan dan kesempurnaannya, serta menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta, pemelihara, pengatur seluruh alam semesta. Misal, Allah memiliki sifat alim atau yang maha mengetahui, yang berarti Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah juga memiliki sifat al-hakim yang bijaksana. Artinya Allah selalu memutuskan dan menetapkan segala ketetapannya berdasarkan kebijaksanaan yang sangat sempurna. Keesaan Allah dan kekuasaannya adalah konsep yang sangat sentral dan sangat penting dalam ajaran Islam. Kemudian dikenal dengan istilah tauhid. Al-Quran dan hadis banyak mengandung ayat dan riwayat yang menegaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, salah satu ayat yang paling terkenal adalah surat Al-Ikhlas. Wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana keseluruhan ayatnya menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Begitupun dengan hadis. Rasulullah juga sering menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah, di antaranya dalam hadis qudsi, sebagai Allah sesuai sebagaimana perasaan hambaku terhadapku. Jadi setelah memahami Al-Quran dan hadis ini, kita semakin percaya bahwa keesaan dan kekuasaan Allah adalah sesuatu hal yang sangat mutlak. Demikian penjelasan mengenai syu'abul iman dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Iman yang sudah dilaksanakan tadi bisa menjadi kenyataan atau kebiasaan. Bagaimana pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari? Iman sebagai pondasi terbesar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Iman sebagai keyakinan dan kepercayaan yang mendalam terhadap ajaran agama mampu membentuk moral dan etika seorang individu. Seorang individu yang memiliki iman akan cenderung berperilaku jujur, adil, sabar, dan penuh kasih sayang dalam interaksi sehari-hari. Iman juga dapat menjadi pendorong untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Selain itu, iman memberikan ketenangan batin dan banyak dampak iman dalam kehidupan seseorang sehari-hari.